Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah perencanaan strategis. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang analisis stakeholders. Pokok bahasan hari ini, analisis stakeholders, dengan subpokok bahasan, kita sedikit review tentang pertemuan kemarin, kemudian kita mulai memasuki pokok bahasan hari ini tentang analisis stakeholders, untuk apa, dan kemudian bagaimana caranya. Jadi harapannya di akhir pertemuan nanti mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran pertemuan ke-9 hari ini, yaitu bahwa mampu menerapkan analisis stakeholder yang telah diajarkan pada pertemuan hari ini, khususnya di dalam nanti menyusun rencana aksi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Oke, kemarin sekedar review saja, kita telah banyak belajar tentang apa itu pembangunan ekonomi lokal yang kita singkat dengan PEL, bagaimana ciri-cirinya, mengapa butuh pembangunan ekonomi lokal, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, tahapan menyusun rencana aksi strategis dalam rangka PEL, begitu, kemudian beberapa contoh implementasi PEL di Indonesia, dan bagaimana hubungan profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat ini akan menjadi salah satu capaian profil lulusan ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya. Nanti harapannya memang nanti FPM ini akan menjadi salah satu profesi yang bisa diambil oleh lulusan kita dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan ekonomi lokal. Nah, sekarang kita masuk ke stakeholder, analisis stakeholder. Jadi mungkin kalian bisa melihat ini gambar apa. Gambar ini bisa memperlihatkan bahwa kenapa kita butuh analisis stakeholder. Kalau kalian melihat dari sisi sebelah kanan, maka Anda melihat bahwa ini adalah gambar rabbit atau gambar kelinci. Tapi coba Anda melihat dari sisi sebelah kiri, mungkin Anda melihat seekor bebek. Jadi, apa kesimpulannya? Bahwa orang berbeda akan melihat suatu objek bisa saja berbeda karena masing-masing memiliki sudut pandang berbeda. Karena itulah, maka di dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal, kita butuh stakeholders yang ada di lokal, yang mengerti tentang kondisi daerah, dan mereka memiliki pandangan sendiri, dan itu yang akan memperkaya nanti proses perencanaan kita. Jadi begitu ya, mengapa butuh stakeholders, karena setiap stakeholder mungkin akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu objek yang sama. Jadi kalian bisa mencari apa itu definisi tentang multi-stakeholder partnership atau kemitraan stakeholder yang banyak gitu ya. Jadi memang salah satu ciri, kita ingat kemarin bahwa pembangunan ekonomi lokal salah satu cirinya adalah ada partisipasi stakeholders dalam proses pembangunan. Ingat, proses pembangunan itu bukan cuma perencanaan, tetapi menyeluruh. Mulai dari proses merencanakan pembangunan, melaksanakan, kalau ada pemantauan atau monitoring, dan juga evaluasi untuk kemudian menjadi bahan perbaikan di perencanaan pembangunan berikutnya. Jadi, mengingat PEL ini harus ada partisipasi dari stakeholder, maka mau nggak mau analisis stakeholder harus dilakukan di dalam PEL ini. Jadi silahkan kalian bisa membaca ini, apa itu kemitraan dari multi stakeholder, kemudian apa arti multi stakeholder partnership di dalam PEL. Jadi ceritanya melalui partisipasi dalam PEL ini, seluruh stakeholder pembangunan ekonomi lokal di suatu daerah bersama-sama mengubah sesuatu bersama-sama about changing something with others, sehingga sangat penting untuk mengetahui apa yang akan diubah secara bersama-sama. Jadi konsepnya seperti itu. Mengapa kemudian analisis stakeholder atau peran partisipasi seluruh stakeholder sangat penting dalam pembangunan ekonomi lokal.
Silakan, kalian juga bisa mencari definisi stakeholder. Jadi stakeholder adalah bisa sebuah agen, bisa organisasi, bisa kelompok atau individu yang secara langsung atau tidak langsung berkepentingan atau bisa berkepentingan atau mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah anggaplah proyek atau pembangunan yang sedang kita rencanakan. Siapapun itu yang memiliki dampak, yang dikenai dampak, begitu ya. Jadi istilahnya itulah stakeholder. Sebagai catatan bahwa stakeholder pembangunan bukan saja pemerintah. Kita tahu bahwa semua pihak sebenarnya bertanggung jawab terhadap pembangunan, termasuk pembangunan di ekonomi lokal ini. Kita mengenal ada pentahelik, penta itu 5, berarti ada 5 pihak yang seharusnya terlibat dalam pembangunan. Siapa saja 5 itu? Pemerintah, swasta atau perusahaannya, individu masyarakat, bisa lembaga dalam masyarakat, dan akademisi. Jadi harapannya ketika menganalisis stakeholders, maka 5 pihak ini harusnya bisa kita identifikasi dan kita analisis bagaimana perannya di dalam pembangunan ekonomi lokal. Oke, jadi stakeholder analysis atau analisis stakeholder itu kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa saja sih orang, kelompok, atau lembaga yang mungkin dipengaruhi atau berpengaruh terhadap objek atau sasaran pembangunan yang sedang kita bikin. Kemudian kita mencoba nanti memobilisasi stakeholder kunci. Sehingga nanti harapannya ya kita bayangkan kalau misalnya stakeholder kunci ini atau perwakilan stakeholder ini bisa kita libatkan, mereka akan merasa memiliki sehingga mereka akan terlibat aktif di dalam pembangunan nanti. To better target intervention. Jadi kita bisa menetapkan siapa sih sasaran dari pembangunan kita dan seterusnya. Silakan, kalian bisa mencarinya di berbagai sumber apapun. Hari ini kita akan berbicara 2 alat analisis stakeholder. Yang pertama adalah influence dan important matrix atau IIM ya, influence atau matrik kepentingan dan pengaruh yang dikembangkan oleh DFID. Dan satu lagi adalah tentang participation analysis matrix atau Goal Oriented Project Planung atau GOPP yang dikembangkan oleh Belanda. Oke, kita pertama tentang influence dan important matrix. Jadi gimana caranya? Pertama, kita harus daftarkan atau list stakeholders yang mungkin. Ingat ada 5 pihak. Dari sisi pemerintah, siapa sih pemerintah itu? Jangan cuma, pemerintah daerah, siapa pemerintah daerah? Semakin detail Anda bisa mengidentifikasi stakeholder makin baik. Misalnya pemerintah daerah, pemerintah daerah itu bisa ada kepala desanya, bisa ibu kepala desa, bisa aparat dan sebagainya. Atau kelompok, silakan dari aparat pemerintah. Akademisi ini siapa? Mahasiswakah atau dosenkah? Kemudian kita juga bisa dari kelompok masyarakat, individu masyarakat, bisa aja individu masyarakat misalnya seseorang kiai yang sangat berpengaruh di situ, siapa namanya kita identifikasi. Kemudian buat kita mengidentifikasi bagaimana tingkat kepentingan masing-masing stakeholder terhadap permasalahan yang sedang kita buat rencananya. Kita perkirakan juga tadi kepentingan atau interest, pengaruhnya. Yang kedua adalah pengaruhnya atau power, kekuasaan dari stakeholder tersebut terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan proyek, terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang kita rencanakan. Kemudian nanti kita kombinasikan dan kita identifikasi risikonya. Jadi begini. Jadi kata kunci yang terpenting dalam analisis ini adalah influence. Influence ini adalah pengaruh. Misalnya sebagai contoh,
kepala desa. Kepala desa pasti punya pengaruh terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan proyek kita. Jika memang dianggap berpengaruh besar, maka kasihlah nilai tinggi kepada kepala desa ini. Misalnya, contoh lain, ada bank. Bank ini sebenarnya dia memiliki pengaruh. Karena apa? Karena modalnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalnya seperti itu, maka kita kasih dia nilai tinggi di influence, pengaruh. Oke, pengaruh terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan proyek. Kata kunci yang kedua adalah important. Important itu ketertarikan, kepentingan. Ada nggak kepentingan? Contoh tadi bank. Bank ini berkepentingan nggak terhadap penyelesaian permasalahan kita ini? Kalau tidak ada kepentingan, bank tidak penting menurut dia untuk berpartisipasi, maka kita kasih nilai rendah. Gitu ya. Kepala desa, menurut Anda, kepala desa ini penting nggak? Memiliki kepentingan besar nggak terhadap keberhasilan pembangunan ini? Kalau dianggap dia memiliki kepentingan besar, maka kasihlah nilai yang tinggi. Oke ya. Jadi logikanya, kita nanti akan membuat dua garis, di mana yang vertikal ini, yang vertikal ini, important atau interest. Ya. Sementara yang horizontal ini kita kita namakan sebagai influence, ya, pengaruh. Begitu ya, pengaruh. Pengaruh. Jadi ini interest, yang di sini adalah pengaruh. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kepala desa memiliki interest tinggi dan influence yang tinggi, maka kita taruh dia di sini. Jika kemudian ada pihak stakeholder yang dia sebenarnya sangat berkepentingan untuk ikut proyek itu, tapi dia tidak memiliki influence atau pengaruh yang besar, berarti pengaruhnya kecil, berarti pengaruh kecil kan ada di sini ya, pengaruh kecilnya ada di sini, tapi pengaruhnya besar, maka kita taruh di bagian sini. Terserah mau di sebelah sini, kalau sini berarti interestnya segini, ya, interestnya segini, sementara influence-nya segini, kita anggap segini, oke ya. Nah, ini adalah contoh influence, matrik influence dan important yang sudah selesai. Ini di sebelah kiri yang ini, ya. Ini ada researcher, ada farmers, ada extension. Jadi researcher ini adalah peneliti. Peneliti ini memiliki influence yang tinggi, influence yang rendah, tetapi dia interestnya sedikit kecil. Farmer, dia influence-nya lebih besar, dan seterusnya begitu ya, tetapi interestnya juga lebih kecil, gitu ya. Ini siapa ini? Oke, tidak terbaca yang sebelah sini. Ini memiliki pengaruh yang besar, tapi dia sebenarnya tidak tertarik atau tidak tertarik terhadap proyek kita, ya. Ini salah contoh yang lain. Ini influence, ya. Berarti W ini dia memiliki influence, ya, influence yang lebih tinggi dari P. Oke. Tetapi P memiliki important atau interest yang lebih tinggi dibandingkan dengan W. Bisa dipahami ya? Ini berarti C ini memiliki influence yang paling tinggi. Tetapi dia tidak interestnya terhadap proyek kita atau permasalahan pembangunan sedang kita bangun itu tidak setinggi W dan seterusnya. Oke? Nah, apa implikasi terhadap proyek kita, proses perencanaan nanti? Jadi nanti setelah ini kita bisa mengelompokkan stakeholder tadi ke dalam 4 kelompok. Seandainya kita bikin garis dari sini, kita lihat ya garis yang ini, coba kita lihat gambar sebelah kanan ini, kita lihat kita garis, kita kelompokkan menjadi 4 bagian, kita bikin tarik garis dulu. Maka kita akan ada 4 kelompok stakeholder. Kelompok pertama ini adalah yang hijau ini, yang kita kasih garis ini. Ini adalah kelompok stakeholders yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan kita mulai dari perencanaan hingga akhir. Oke?
Ya karena apa? Dia tergolong orang yang memiliki pengaruh yang tinggi dan yang cukup tinggi dan interest yang juga cukup tinggi. Oke? Nah, sekarang yang kelompok protek ini, protek itu adalah dilindungi. Kenapa mereka dilindungi? Biasanya kelompok ini adalah stakeholder yang menjadi sasaran pembangunan kita. Kenapa? Karena dia memiliki interest atau kepentingan yang tinggi terhadap proyek ini, tapi dia tidak memiliki pengaruh atau pengaruhnya sangat rendah. Biasanya inilah yang akan menjadi sasaran dari pembangunan kita. Yang ini neglect. Neglect. Neglect itu artinya adalah stakeholder atau kelompok stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan juga kepentingan rendah. Sehingga ya udah diabaikan saja, nggak perlu dilibatkan. Gitu ya. Nah, terus yang keempat ini adalah kelompok yang handle with care. Handle with care itu artinya apa? Kelompok stakeholder yang dia memiliki pengaruh besar, tapi sebenarnya dia interestnya atau kepentingannya rendah. Sehingga kalau dia tidak kita libatkan, tidak kita handle with care itu artinya kita rangkul dia, kita ajak dia untuk mendukung kita. Ya kita bayangkan, dia punya pengaruh, anggaplah seorang kiai. Kiai gak ada kepentingan dengan program yang sudah dibangun, tapi dia punya pengaruh terhadap masyarakatnya. Maka dia harus kita handle with care. Kita harus rangkul dia untuk bisa mendukung program kita. Oke? Nah, nanti siapa yang dilibatkan? Nah, nanti orang-orang atau kelompok yang ada di involve inilah yang kemudian kita ajak untuk ngobrol, kita karena partisipatif mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga memonitoring serta mengevaluasi proyek kita. Oke ya. Teknik analisis kedua, partisipasi analisis matrik, matrik analisis participation. Jadi sebenarnya sama seperti tadi, stakeholdernya kita list dulu, kita daftarkan, stakeholder 1 sampai ke sekian, oke. Kemudian karakteristiknya apa? Stakeholder pertama, masyarakat, pemuda, karakteristiknya. Dia baik laki-laki, perempuan berumur sekian, antara sekian-sekian, dia memiliki apa, blah, 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 silakan karakteristiknya apa. Kepentingannya terhadap proyek Anda apa? Oh, dia berkepentingan karena misalnya dia sebagai penggerak utama. Karena dia misalnya kita sedang ingin membuat Karang Taruna, apa, memberdayakan Karang Taruna. Dia adalah pemilik utama, dia adalah penggeraknya. Sumber daya yang dia miliki, resources-nya, oh dia memiliki tenaga, ya, memiliki tenaga yang kuat, idenya mungkin banyak dan seterusnya karena masih muda, oke. Problemnya, oh mereka tidak punya dana, oh mereka tidak ada fasilitator yang merangkul mereka dan sebagainya. Nanti action-nya apa? Apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari stakeholder pertama? Ini adalah participation analysis matrix. Silahkan nanti kalian coba siapa saja stakeholder yang terlibat. Stakeholder, gunakan stakeholder yang tadi, kemudian karakteristiknya bagaimana, silahkan diuji cobakan. Oke ya, ini hanya apa pengertian dari tadi, apa yang perlu diisi kolom 1, kolom 2, silakan nanti dibaca. Kemudian, nah ini sekedar informasi bahwa influence dan important matik. Yang pertama tadi, ini seharusnya dilakukan di awal proyek. Kenapa? Karena untuk mengetahui siapa sih nanti yang kalian akan libatkan di dalam proses pembangunan, ya. Jadi stakeholder yang harus dilibatkan adalah mereka yang tadi masuk ke kelompok hijau yang tadi involve dalam proyek ya. Sementara matrik yang kedua tadi, yang participation and analysis matrik, itu biasanya digunakan di akhir. Artinya apa? Ini untuk mengetahui nanti stakeholder-nya siapa, akan melakukan apa. Begitu ya, karena namanya juga partisipatif, setiap stakeholder pasti punya sumber daya yang berbeda. Dengan sumber daya itu, ya sumber daya yang dimiliki, potensinya apa, kekurangannya apa, maka perannya apa nanti di dalam proyek. Dan itu biasanya nanti participation analysis matrix itu akan dilakukan di akhir setelah nanti tersusun rencana atau kegiatannya. Oke, untuk sebagai bahan latihan, mari kita berlatih, silahkan kalian menerapkan alat analisis stakeholder ini, dua-duanya kalian cobakan dengan menggunakan kasus
kelompok yang telah Anda pilih. Jadi pertemuan kemarin saya sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok dan satu kelompok sudah harus menemukan topik atau kasus apa yang akan kalian buat rencana aksi strategisnya. Silahkan ya. Jadi untuk tahap awal sebenarnya Anda cukup membuat analisis influent dan important analisis matriks saja. Tetapi karena ini memang kita sedang berlatih, silahkan dua-duanya langsung lakukan. Oke? Jadi nanti saya berharap penguatan latihan nanti akan dilakukan selama praktikum. Ya, selamat berlatih. Saya pikir begitu saja. Kita akan bertemu dan mendiskusikan pertemuan kali ini langsung di Google Classroom maupun di grup WA. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.